Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Mari kita pada hari ini belajar mendengarkan kisah Zaid bin Haritsah. Lalu nanti jangan lupa ya kita ambil hikmahnya bersama-sama. Siap anak-anak? Zaid bin Haritsah adalah seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Postur tubuhnya tergolong pendek. Warna kulitnya agak kehitam-hitaman. Selain itu, hidungnya terlihat pesek. Dia terkenal karena kesabaran dan kehebatannya menghadapi cobaan. Ibunya Zaid bin Haritsah bernama Syuda, sedangkan ayahnya bernama Haritsah. Orang tuanya sangat menyayangi Zaid. Mereka amat bersyukur dikaruniai anak besar. Syuda sudah lama ingin mengunjungi kerabatnya di kampung Bani Ma'an. Namun, Haritsah tak bisa mengantarkan karena banyak urusan. Untunglah ada rombongan pedagang yang hendak pergi ke sana. Ayah Zaid pun menitipkan istri dan putranya. Syuda dan Zaid tiba dengan selamat. Keluarganya di Bani Ma'an menyambut gembira. Apalagi Zaid bin Haritsah sangat lincah. Dia selalu ceria dan berlarian ke sana kemari. Namun, kegembiraan penduduk kampung itu menjadi terusik. Tiba-tiba, gerombolan perampok menyerbu Bani Ma'an. Kekacauan pun terjadi. Ibu-ibu dan anak-anak menjerit ketakutan. Orang-orang berlarian ke sana kemari. Gerombolan perampok membunuh senjata tajam. Pria-pria jahat itu membunuh siapapun yang melawan. Penduduk kampung Bani Ma'an tak berdaya membela dirinya. Perampok-perampok itu merampas harta benda penduduk Bani Ma'an. Mereka juga menawan beberapa orang penduduknya. Seorang pria sangar menangkap Zaid. Zaid meronta-ronta meminta tolong agar dia dilepaskan. Tetapi penculik itu bertubuh besar. Tenaganya juga sangat kuat. Zaid menjadi lemah, kelelahan. Dia tidak bisa melawan lagi. Perampok pun berhasil meringkusnya. Pria jahat itu berhasil memaksa Zaid naik kuda. Lalu, penculik itu melarikannya jauh-jauh. Pada saat itu, usia Zaid sekitar 8 tahun. Sungguh malang nasib Zaid. Dia mengalami peristiwa yang menyedihkan. Sudah, ibunda Zaid berteriak-teriak agar anaknya dilepaskan. Dia memohon agar anaknya jangan diculik. Namun, penculik itu tidak punya belas kasihan. Penculik-penculik itu semakin cepat menunggang kuda. Sudah menangis terseduh-seduh, meratapi kehilangan anaknya. Dengan kesedihan mendalam, Syuda mengadu pada suaminya. Ayah Zaid langsung pingsan mendengar kabar buruk itu. Ketika siuman, Haritsah menjerit meneriakkan nama Zaid. Sungguh malang sekali nasibmu anakku. Kau masih kecil, namun sudah menderita, ucap ayah Zaid. Haritsah sangat mencintai putra kecilnya. Dia pun memulai perjalanan mencari Zaid. Haritsah menyandang buntalan di bahunya. Dia menjelajahi padang pasir, memasuki kampung demi kampung. Dia selalu menanyakan keberadaan putranya, tapi tak seorang pun yang mengetahuinya. Sementara itu, Zaid dipaksa menempuh perjalanan yang sangat jauh.
penculik itu sering membentaknya. Ternyata penculik membawa Zaid ke Mekah. Saat itu Mekah dikuasai kafir Quraisy, sehingga perbudakan masih terjadi. Penculik membawa Zaid ke pasar Ukas. Dia menjajakan Zaid. Penculik itu menjual Zaid. Hakam bin Hazm datang membeli Zaid. Bagaimana nasib Zaid selanjutnya? Apakah majikan itu akan menyiksanya? Ternyata Hakam menghadiahkan Zaid pada seorang perempuan. Dan perempuan itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Dia adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada suaminya. Nabi Muhammad menerima Zaid dengan gembira. Beliau berkata bahwa anak baik tidak pantas menjadi budak. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW memerdekakannya dan mempersilahkan Zaid untuk tinggal di rumah. Alangkah leganya hati Zaid. Dia bukan lagi budak yang hina. Kini ia mendapat kehormatan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Kebaikan Rasul dan Khadijah membuat Zaid betah tinggal di sana. Hampir saja dia lupa dengan ayah dan ibunya. Rasul mengasuh Zaid dengan penuh kasih sayang. Zaid pun diajari berbagai macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dia juga seorang anak yang berbakti. Ia cekatan membantu berbagai pekerjaan di rumah, sehingga Rasul dan Khadijah semakin sayang padanya. Pada musim haji, banyak orang menziarahi Ka'bah di Mekah. Di antara peziarah itu, ada yang mengenali Zaid. Mereka bersorak gembira. Kemudian, orang itu berkata, "Wahai Zaid, syukurlah kamu masih hidup. Bagaimana kabarmu? Ayah dan ibumu sangat merindukanmu." Zaid pun terharu. Dia ingat dengan orang tuanya. Zaid menyampaikan pesan bahwa agar disampaikan kepada ayah dan ibunya bahwa Zaid baik-baik saja. Kini Zaid tinggal bersama manusia paling mulia. Dia menyayangiku sepenuh hati, ucap Zaid. Kabar baik itu sampai ke orang tuanya. Haritsah dan paman Zaid segera menemui Nabi Muhammad. Haritsah berkata, "Wahai pria yang terhormat, Tuhan terkenal suka membebaskan orang tertindas. Kedatangan kami untuk meminta putraku kembali. Zaid korban penculikan orang yang jahat. Sudilah membebaskannya pada kami, dan terimalah uang tebusan yang telah kami siapkan ini." Nabi Muhammad tidak serta-merta menerima uang tersebut. Nabi Muhammad tidak akan menerima uang tebusan, sebab beliau sudah memerdekakan Zaid dari perbudakan. Tetapi Nabi Muhammad juga sulit untuk memutuskan, sebab Zaid sudah terlanjur bahagia bersama Rasul. Nabi Muhammad kemudian berkata kepada Haritsah bahwa agar keputusan ini diserahkan kepada Zaid, apakah dia memilih ayahnya atau akan tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Jika Zaid memilih ayahnya, maka Nabi Muhammad akan mengembalikannya tanpa tebusan. Tapi bila Zaid memilih tinggal bersama Nabi Muhammad, maka orang tua Zaid harus rela mengikhlaskan karena dia telah memilih Nabi Muhammad SAW. Haritsah menerima tawaran Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad memanggil Zaid. Setelah Zaid hadir, Rasulullah bertanya perihal apakah dia ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW atau kembali kepada ayah ibunya. Zaid berkata kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah pilihan terbaik Zaid. Akhirnya, Zaid memilih tinggal bersama Rasulullah. Haritsah pun merelakannya.
sebab Zaid bersahabat dengan seorang manusia yang hebat. Nabi Muhammad terharu mendengar pilihan Zaid. Kemudian, Nabi Muhammad membimbing Zaid menuju Ka'bah. Nabi Muhammad mengumumkan Zaid sebagai anak angkatnya. Sejak itu, penduduk Mekah menyebutnya Zaid bin Muhammad. Beberapa waktu kemudian turunlah wahyu pertama. Zaid langsung memeluk Islam. Meski ketika itu dia masih kanak-kanak, namun pemikirannya sudah cerdas. Zaid telah mengetahui agama yang benar dari Allah. Sehingga sangat wajar bila Rasul menyayanginya. Zaid seorang anak yang jujur, hatinya bersih dari kejahatan, lidah dan tangannya terpelihara dari segala yang buruk. Para sahabat Nabi memanggilnya Zaid kesayang. Kemudian Zaid tumbuh menjadi pemuda dewasa. Dia kuat dan gagah berani. Zaid seringkali membela agama di medan perang. Bila dia ikut berperang, maka Rasul akan menunjuknya sebagai komandan. Demikianlah besarnya kepercayaan Nabi Muhammad kepadanya. Suatu ketika, pasukan Romawi mengancam di perbatasan. Keadaan ini membahayakan keselamatan umat Islam. Maka Rasulullah menyiapkan pasukan Islam. Mereka diberangkatkan menuju perang Mut'ah. Perang ini jelas sangat berat, sebab pasukan Romawi jumlahnya berkali-kali lipat. Di samping itu, persenjataan mereka juga canggih. Namun, kaum muslimin tidak gentar. Apalagi Rasulullah memilih komandan yang tangguh, yaitu Zaid bin Haritsah. Ketika itu, tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Jumadil Ula, perang yang tak seimbang terjadi. Zaid bin Haritsah bertempur dengan gagah perkasa. Dia menyemangati pasukannya berjuang membela tanah air. Tetapi jumlah pasukan musuh memang terlalu banyak. Zaid bin Haritsah pun mati syahid di medan tempur. Dia wafat sebagai pahlawan yang mulia. Namun, pengorbanan Zaid bin Haritsah tidak sia-sia. Pasukan Islam semakin bersemangat memerangi tentara Romawi. Termasuk pejuang yang gagah berani itu bernama Usamah bin Zaid. Pemuda itu adalah putra kandung Zaid. Akhirnya, pertempuran bisa terselesaikan. Umat Islam memakai taktik yang jitu, sehingga bisa melepaskan diri dari serbuan tentara Romawi. Namun, umat Islam dilanda kesedihan, sebab mereka kehilangan komandan yang hebat. Zaid bin Haritsah dimakamkan tak jauh dari lokasi perang. Zaid bin Haritsah dijanjikan surga Allah. Anak korban penculikan itu telah menjadi pahlawan agama dan negara. Nabi Muhammad SAW sangat bangga punya sahabat seperti Zaid. Alhamdulillah, kita telah selesai mendengarkan kisah Zaid bin Haritsah. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi pahlawan agama Allah seperti Zaid bin Haritsah ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.